Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik direct leasing pada sesi 42. Selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman direct leasing. Direct leasing atau sewa langsung adalah sebuah bentuk perjanjian sewa-menyewa di mana pemilik aset dalam kurung lessor menyewakan aset tersebut langsung kepada penyewa dalam kurung lesi tanpa melalui perantara. Pada dasarnya, ini adalah transaksi di mana lessor yang bisa berupa perusahaan leasing, lembaga keuangan, atau bahkan individu membeli aset tertentu dan kemudian menyewakannya kepada lesi untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa secara berkala. Kita lanjut dengan penjelasan detail direct leasing. Pihak yang terlibat, lessor, pihak yang memiliki dan menyewakan aset. Lessor bisa berupa bank, perusahaan leasing, atau individu yang memiliki aset tertentu. Lesi, pihak yang menyewa dan menggunakan aset tersebut selama periode sewa. Lesi membayar biaya sewa secara berkala sesuai kesepakatan. Jenis aset. Aset yang biasa disewakan dalam direct leasing meliputi peralatan industri, kendaraan, mesin, properti komersial, dan aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menghasilkan pendapatan bagi lesi. Struktur perjanjian. Durasi sewa ditentukan dalam kontrak sewa, bisa bervariasi dari jangka pendek hingga jangka panjang, tergantung pada jenis aset dan kebutuhan lesi. Pembayaran sewa. Lesi melakukan pembayaran sewa secara berkala dalam kurung bulanan, kuartalan, atau tahunan yang biasanya tetap selama masa sewa. Kewajiban pemeliharaan tergantung pada perjanjian. Tanggung jawab pemeliharaan aset bisa berada di pihak lessor atau lesi. Kepemilikan aset. Selama periode sewa, kepemilikan aset tetap berada pada lessor. Lesi hanya memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa. Akhir masa sewa. Setelah masa sewa berakhir, ada beberapa opsi yang mungkin tersedia untuk lesi, tergantung pada jenis leasing yang disepakati. Perpanjangan sewa. Lesi bisa memperpanjang masa sewa dengan ketentuan yang disepakati kembali. Pembelian aset. Dalam beberapa kasus, lesi mungkin memiliki opsi untuk membeli aset tersebut dengan harga yang telah ditentukan dalam kurung, sering disebut sebagai leasing dengan opsi beli. Pengembalian aset. Lesi mengembalikan aset kepada lessor tanpa kewajiban lebih lanjut. Kita lanjut dengan jenis-jenis direct leasing. Operating lease dalam kurung sewa operasional. Durasi pendek. Biasanya memiliki jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan umur ekonomis aset. Pembayaran lebih rendah. Biaya sewa mungkin lebih rendah, tetapi lesi tidak memiliki opsi untuk membeli aset di akhir masa sewa. Pemeliharaan. Tanggung jawab pemeliharaan biasanya ada pada lessor. Contoh, penyewaan kendaraan untuk bisnis selama beberapa tahun tanpa rencana untuk memiliki kendaraan tersebut. Finance lease dalam kurung sewa pembiayaan. Durasi panjang. Jangka waktu sewa cenderung lebih lama dan mendekati umur ekonomis aset. Pembayaran lebih tinggi. Pembayaran sewa biasanya lebih tinggi dan sering mencakup nilai aset penuh. Opsi beli. Lesi sering memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga sisa di akhir masa sewa. Contoh, sewa peralatan pabrik dengan niat untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa. Kita lanjut dengan manfaat direct leasing. Fleksibilitas finansial. Lesi dapat menggunakan aset tanpa perlu mengeluarkan biaya modal yang besar untuk membeli aset tersebut. Perencanaan keuangan. Pembayaran sewa yang tetap memudahkan perencanaan anggaran dan arus kas. Pemeliharaan yang terjangkau. Dalam beberapa kasus, lessor menanggung biaya pemeliharaan, mengurangi beban biaya untuk lesi. Akses ke teknologi terbaru. Lesi dapat mengupgrade ke teknologi baru atau peralatan yang lebih canggih di akhir masa sewa. Kita lanjut dengan kekurangan direct leasing.
Tidak ada kepemilikan aset. Lessee tidak memiliki aset tersebut, yang bisa menjadi kerugian jika nilai aset meningkat. Biaya lebih tinggi. Dalam jangka panjang, total biaya sewa bisa lebih tinggi daripada membeli aset secara langsung. Keterbatasan penggunaan aset mungkin dibatasi oleh ketentuan dalam kontrak, misalnya mengenai modifikasi atau penggunaan di luar lokasi tertentu. Contoh kasus direct leasing. Contoh 1, perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan teknologi menyewa perangkat lunak enterprise dan hardware server dari perusahaan leasing selama 3 tahun dengan perjanjian operating lease. Setelah masa sewa berakhir, perusahaan dapat memilih untuk memperpanjang sewa, mengupgrade ke perangkat terbaru, atau mengakhiri kontrak dan mengembalikan perangkat tersebut. Kita lanjut dengan contoh 2, perusahaan transportasi. Sebuah perusahaan transportasi menyewa 10 truk baru melalui perjanjian finance lease selama 5 tahun. Setelah masa sewa berakhir, perusahaan memiliki opsi untuk membeli truk-truk tersebut dengan harga sisa yang telah disepakati. Simpulan, direct leasing adalah alat keuangan yang menawarkan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menggunakan aset tanpa harus membeli. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan modal mereka ke area lain yang lebih produktif sambil tetap mendapatkan akses ke peralatan atau properti yang dibutuhkan untuk operasional mereka. Namun, penting bagi perusahaan untuk menimbang manfaat jangka pendek dari direct leasing dengan biaya dan keterbatasan jangka panjang yang mungkin terjadi. Demikian akhir dari sesi ini. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi pengembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.